Diceritakan pada tahun 2057, matahari mulai redup dan menyebabkan bumi perlahan membeku. Hal itu membuat kepunahan manusia secara massal. Tentu kita sebagai manusia diberi akal buat berpikir untuk memecahkan segala masalah. Maka dari itu para ilmuwan mengirimkan pesawat Icarus I untuk menjatuhkan bom ke area permukaan matahari, supaya menciptakan bintang di antara bintang agar suhu di bumi bisa kembali normal. Namun pesawat Icarus I dinyatakan hilang dalam perjalanan. 7 tahun kemudian, manusia kembali mengirimkan lagi pesawat yang diberi nama Icarus II, kapal super besar membawa muatan bom tentu dilengkapi dengan perisai pelindung panasnya matahari. Kapal Icarus II membawa 9 orang awak di dalamnya yang terdiri dari Kaneda sebagai kapten, Casey, Corazon, Harvey, Kappa, Mes, Trey, Shirley dan 1 astronot lainnya adalah saya sendiri. Di dalam kapal seorang dokter yang bernama Shirley, sedang melihat matahari secara langsung menggunakan kaca filter pelindung panas. Dia merasa senang saat melihat matahari yang terang walaupun filter dibuka cuma 3% saja. Kemudian kekagumannya ia ceritakan kepada para astronot lainnya, lalu Kapten Kaneda memberitahukan bahwa mereka saat ini sudah memasuki jangkauan badai matahari atau zona mati, yang itu artinya semua alat komunikasi ke bumi akan terputus. Maka dari itu jika ada yang ingin memberi pesan kepada keluarga mulailah dari sekarang. Kappa menjadi orang pertama yang mengirim pesan kepada keluarganya. Lalu Kappa juga mengatakan dalam video kalau sekarang dia dengan para awak lainnya hampir mendekati zona kematian. Jika misinya berhasil maka yang berada di bumi akan melihat cahaya di luar angkasa. Cuma butuh 8 menit untuk cahaya itu sampai ke bumi setelah mereka menjatuhkan bomnya. Lalu tak lama kemudian Icarus II sampai di planet Merkurius. Semua awak berkumpul di ruang observasi untuk melihat planet itu lebih dekat. Semua kru pun takjub melihat planet ini termasuk saya yang ada di sana. Kemudian saat Harvey melakukan pemindaian dia mendengar sebuah transmisi pada alat komputernya. Zat besi yang berada di planet Merkurius bertindak sebagai antena mendeteksi sinyal itu berasal dari Icarus I. Segera dia memberitahukan kepada para awak lainnya lalu memutarkan suara itu. It's the Icarus I. Para awak tidak percaya bagaimana mungkin sudah 7 tahun Icarus I menghilang, namun mengapa kapal itu masih berfungsi dan lalu siapa yang mengoperasikannya, atau mungkin saja di antara kru Icarus I masih ada yang hidup. Kemudian Komandan Kaneda menyuruh program Icarus II untuk menunjukkan sumber sinyal Icarus I berasal dari mana. Setelah disimulasikan ternyata lokasinya dekat dengan matahari. Misi Icarus I ternyata hampir berhasil namun belum diketahui penyebab gagalnya misi mereka. Jarak Icarus II dengan Icarus I ternyata tidak terlalu jauh, lalu sang navigator Trey berkata kita bisa saja membelokkan arah Icarus II menuju Icarus I, namun Mes tidak setuju karena itu terlalu beresiko. Selain itu kita tidak boleh menyimpang dari misi sebelumnya. Jika semua tidak jelas maka umat manusia di bumi akan benar-benar musnah. Kemudian Shirley memberikan pendapatnya, memang benar, jika melihat misi kita itu terlalu beresiko, jika sekalipun ada para awak Icarus I yang masih selamat mereka semua tetap akan diabaikan. Namun Shirley menjelaskan bahwa mempunyai 2 kesempatan itu lebih baik saat mereka berhasil membawa bom Icarus I. Selain itu, bom yang mereka punya saat ini hanyalah bersifat teori dan bisa saja mengalami gagal saat diluncurkan. Maka dari itu Shirley berpendapat mempunyai 2 kesempatan lebih baik. Lalu komandan menyuruh ahli fisika mereka Kappa untuk menghitung keberhasilan misi ini. Mulailah Kappa mensimulasikan perhitungan jarak pelepasan bom ke permukaan matahari, namun hanya 45% keberhasilan dalam perkiraannya. Selain itu bom yang mereka miliki saat ini adalah bom terakhir yang mereka buat, karena di bumi sudah tidak ada lagi sumber daya alam untuk membuatnya. Kemudian Kappa memberitahukan kepada komandan bahwa pendapat Shirley bisa diterima. Icarus II pun meninggalkan orbit Merkurius.
Lalu di saat semua para awak sedang beristirahat, tiba-tiba mereka berhamburan keluar karena alarm Icarus II berbunyi. Kemudian Trey memberitahukan bahwa dia telah membelokkan jalur Icarus II secara manual, namun dia tak mengubah perisai pelindung ke sudut baru tersebut, alhasil beberapa panel pelindung radiasi di depan pesawat pun rusak. Lalu kemudian Kaneda bersama Kappa segera memakai baju angkasa untuk keluar memperbaiki kerusakan, sementara Mes dan Casey memiringkan perisai agar tidak terkena paparan sinar matahari. Setelah keluar pesawat, Kappa bersama Kaneda menuju perisai yang rusak. Mereka menemukan 4 panel yang rusak sistem hidroliknya, kemudian Kappa bersama Kaneda memperbaiki panel yang rusak satu persatu, namun di belakang kapal terjadi percikan api yang membuat sistem komputer Icarus II ambil alih secara otomatis. Itu disebabkan karena kemiringan perisai dan salah satu menara terkena paparan cahaya matahari. Karena kejadian itu semua ruang oksigen terbakar dan menghancurkan tanaman yang ada di dalamnya. Semua para awak pun panik karena perisai kembali ke arah matahari, dan semua sisinya akan terkena paparan cahayanya. Casey kemudian memberitahukan Kappa bersama Kaneda untuk kembali karena jika tidak mereka berdua akan terbakar. Tapi kemudian Kaneda menyuruh Kappa untuk cepat kembali karena dia akan menyelesaikan kerusakannya sendirian. Tepat setelah Kappa mencapai sisi belakang perisai, semua cahaya matahari menyinari permukaan perisai dan membuat Kaneda yang telah selesai memperbaiki kerusakannya terbakar oleh paparan sinar matahari. Sebagai wakil Kapten, Harvey sekarang menjadi pemimpin misi ini. Dia juga menjelaskan bahwa saat ini mereka tidak mempunyai persediaan oksigen yang cukup. Oksigen yang mereka punya sekarang terbatas dan tidak akan mampu untuk membawa semua para awak ke titik pelepasan bom. Maka dari itu mereka semua tidak ada cara lain selain menemukan pesawat Icarus I. Sementara Trey harus dibius karena dikhawatirkan bertindak aneh-aneh setelah kesalahan yang dibuatnya. Setelah menemukan keberadaan pesawat Icarus I, kedua pesawat itu pun melakukan penggabungan. Kemudian Shirley bersama Mes, Harvey dan Kappa pun memasuki kapal Icarus I, sementara Casey bersama Corazon tetap berada di ruang kontrol Icarus II. Karena pesawat Icarus I pesawat yang besar, mereka berempat memutuskan untuk berpencar. Kemudian Harvey ke ruang oksigen dan sungguh tidak percaya ternyata tumbuhan di sana tumbuh dengan sempurna. Kappa kemudian memberitahukan para awak bahwa muatan Icarus I masih utuh dan yang mereka cari telah didapatkan. Mendengar hal itu semua para awak pun merasa senang. Begitu juga dengan air dan sistem komputer Icarus I masih stabil. Shirley menemukan mayat para awak Icarus I di ruang observasi. Ternyata para mayat ini sengaja membakar diri mereka di ruang observasi dengan membuka secara utuh filter di ruangan tersebut. Namun tak lama kemudian saat itu Mes menemukan video Kapten Icarus I yang bernama Pinbacker. Di dalam video Pinbacker berkata bahwa dia telah menggagalkan misinya setelah memasuki zona kematian. Dia juga mengatakan bahwa mimpi-mimpi manusia sangatlah konyol, mereka tidak akan bisa merubah takdir Tuhan dengan cara apapun. Jadi dia menganggap menjatuhkan bom ke pusat matahari hanyalah misi yang sia-sia. Sudah jelas sekarang bahwa ternyata misi Icarus I gagal oleh ulah kaptennya sendiri. Semua para awak pun tercengang mendengar perkataan Pinbacker. Lalu tiba-tiba kedua pesawat itu pun terpisah dengan sendirinya. We have a major incident. Semua para awak pun berlarian ke pintu pesawat, namun ruang ventilasi telah rusak, sehingga kedua pesawat itu tidak lagi bisa melakukan penggabungan. Kemudian Mes menemukan kostum luar angkasa dan mereka menyuruh Kappa untuk memakainya, karena cuma Kappa lah satu-satunya orang yang bisa mengoperasikan bomnya. Maka dari itu dia yang pertama kali harus diselamatkan agar bisa kembali ke pesawat Icarus II. Tapi Harvey tidak setuju lalu menyuruh Kappa untuk melepas pakaiannya. Setelah berpikir sejenak, Mes menemukan ide, yaitu dengan cara akan membalut tubuh mereka menggunakan lapisan pesawat, agar nanti bisa berpelukan dan menggunakan hembusan udara untuk kembali ke Icarus II. Namun sayangnya pintu Icarus I harus dibuka secara manual, lalu Shirley mengorbankan dirinya untuk tinggal di pesawat tersebut. Setelah semuanya siap, Harvey, Mes dan Kappa pun tersedot keluar pesawat. Namun sayangnya Harvey kehilangan kendali yang membuatnya terhempas bebas ke angkasa dan tewas karena membeku. Sementara itu Mes bersama Kappa berhasil masuk ke dalam pesawat Icarus II. Kappa, you alright?
Setelah kedua pesawat itu terpisah, di dalam pesawat Icarus I Shirley berjalan menuju ruang observasi, dan ketika Icarus II menjauh Shirley tewas terbakar oleh cahaya matahari. Kemudian dalam pesawat Icarus II, Mes, Kappa, Corazon dan Casey bingung siapa yang mensabotase ruang ventilasi sehingga kedua pesawat itu terpisah. Mes mengira bahwa yang melakukannya adalah Trey, namun di sisi lain Corazon memberikan data bahwa setelah tewasnya Harvey dengan Shirley mereka masih kekurangan oksigen. Jadi persediaan oksigen saat ini cuma mampu membawa 4 orang saja untuk mencapai titik pelepasan bom. Di sini sisi kemanusiaan mereka diuji. Mes berkata bahwa dia akan menghabisi Trey supaya misi ini benar-benar berhasil. Di antara 4 orang ini cuma Casey satu-satunya orang yang tidak menginginkannya. Namun Mes pergi ke ruangan medis dan sampainya di sana, semua para awak pun dikejutkan karena Trey sudah tewas karena bunuh diri. Setelah mendekati permukaan matahari, Kappa yang sedang mempersiapkan bom dia merasa terkejut, karena program Icarus II memberitahukan bahwa di dalam pesawat ada 5 orang awak, tentu dengan cadangan oksigen yang menipis mereka tidak akan mencapai titik pelepasan. Lalu siapakah kelima awak ini? Kemudian Kappa pergi ke ruang pengamatan. Sesampainya di sana dia terkejut melihat ada orang yang sedang mandi cahaya, tubuhnya penuh luka bakar. Ternyata itu adalah Pinbacker. Pinbackerlah ternyata yang mensabotase ruang ventilasi sehingga kedua pesawat itu terpisah. Dia ingin menggagalkan misi ini karena tidak ingin melawan kehendak Tuhan yang akan memusnahkan umat manusia. Dia juga mengatakan bahwa selama 7 tahun Pinbacker bicara sama Tuhan, dia sudah gila, menganggap dirinya satu-satunya orang yang akan tinggal bersama Tuhan setelah semua orang musnah. Lalu tiba-tiba dia menyayat tubuh Kappa dan Kappa pun lari ketakutan. Kappa pun masuk ke dalam salah satu ruang ventilasi, namun kemudian Pinbacker menguncinya secara manual di luar ruangan tersebut. Setelahnya Pinbacker pergi ke ruang mesin dan mengeluarkan semua server dari ruangan pendingin. Beberapa saat kemudian lampu pesawat semua padam karena kegagalan sistem. Casey yang sedang beristirahat pun bingung, dia pun keluar untuk memastikan apa yang terjadi. Tiba-tiba Pinbacker berada di hadapannya lalu Casey lari ketakutan. Kappa yang berusaha meminta tolong tapi tak ada satu orang pun yang mendengarnya. Lalu Mes menyalakan tenaga cadangan dan melihat Kappa yang terjebak di ruang ventilasi. Kemudian Mes menyuruh Kappa menggunakan alat komunikasi di dalam kostum luar angkasa. Lalu Kappa memberitahukan Mes bahwa Pinbacker ada di dalam kapal dan berusaha menggagalkan misi. Lalu di ruang oksigen Corazon yang sedang melihat tumbuhan, tiba-tiba dia ditusuk Pinbacker lalu tewas seketika. Mes kemudian memperbaiki sistem di dalam ruang pendingin. Setelah sistem server pertama selesai diperbaiki, lampu dalam pesawat pun kembali menyala. Lalu Mes memberitahukan kepada Kappa bahwa sistem komputer tidak bisa diperbaiki. Kappa harus melepaskan bomnya secara manual, kalau tidak cepat Icarus I akan terbakar dan misi akan gagal. Saat melakukan perbaikan server kedua, kaki Mes tersangkut dan dia pun tewas seketika karena membeku. Kappa kemudian memakai baju astronot dan lalu membobol dinding pesawat menggunakan las. Setelah keluar pesawat dia mengaktifkan tombol emergency. Karena hal itu tekanan udara di dalam kapal bereaksi, semua benda di dalamnya pun tersedot keluar. Saat semuanya sudah stabil Kappa berjalan ke ruangan bom. Di sana Kappa mengaktifkan tombol pemisahan badan pesawat dengan bom secara manual. Kemudian Kappa berjalan keluar dan melompat ke arah bom yang ada di hadapannya. Tepat setelah bom itu melaju cepat ke arah matahari, Kappa pun mencapainya. Dari kejauhan terlihat kapal Icarus terbakar oleh paparan cahaya matahari. Setelahnya Kappa masuk ke dalam ruangan bom, lalu dia melihat Casey yang sedang tertunduk lemas. Namun Pinbacker tiba-tiba mencekik Kappa dan hendak menghabisinya, tapi dengan bantuan Casey Kappa berhasil terselamatkan. Sesaat bom itu melaju cepat ke permukaan matahari, Kappa berhasil masuk ke ruangan pengaktifan, dan lalu dia segera menyalakan bom tepat saat bom itu masuk ke dalam pori-pori matahari.
Sementara itu di bumi yang tertutupi salju, manusia kembali melihat matahari terang seperti dulu.